Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 kelas 1 Oceanografi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Eka Dwi Kristanti dan teman-teman saya yaitu Siti Marfu'ah, Fevi Oktavia, Nurul Fadika, dan Muammar Dzulkarnain. Di sini kami akan menjelaskan tentang haloklin, termoklin, dan pinosilen. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama yaitu pengertian dari haloklin, termoklin, dan pinosilen. Yang pertama, haloklin sendiri adalah kemerosotan atau penurunan secara tajam kadar garam yang disebabkan oleh penurunan salinitas dalam air. Yang kedua yaitu termoklin, yaitu kemerosotan atau penurunan secara tajam suhu berdasarkan perbedaan suhu air atau suasana lapisan air tipis yang terdapat pada perairan. Yang ketiga yaitu pinosilen, adalah pemerosotan atau penurunan secara tajam nilai densitas dalam badan air. Densitas air laut merupakan jumlah massa atau persatuan volume. Densitas dipengaruhi oleh salinitas, tekanan, dan temperatur. Di sini disebutkan bahwa ketiganya memiliki perbedaan, yakni yang halosilen yaitu merupakan penurunan kadar garam, sementara termosilen itu penurunan suhu. Lalu yang pinosilen itu penurunan nilai densitas dalam badan air. Yang selanjutnya yaitu pembahasan tentang halosilen. Dari sumber yang kami dapat, halosilen penurunan terbesar pada salinitas terjadi kedalaman antara 100 sampai 1000 meter. Dalam halosilen ini, dari sumber yang kami dapat ditemukan bahwa penurunan kadar garam terbesar itu terjadi pada kedalaman 100 sampai 1000 meter. Di antara lapisan haloklin terdapat lapisan yang mempunyai kerapatan salinitas yang berbeda. Dari sumber yang kami dapat yaitu Engmal yang dilansir pada tahun 2010 mengatakan perubahan kadar garam ini akan mempengaruhi kepadatan air sehingga zona ini kemudian berfungsi sebagai dinding pemisah antara air asin dan air tawar. Ketika kedua jenis air ini bertemu, ia akan membuat lapisan halosilen yang akan menjadi pemisah antara keduanya. Haloklin ini menyebabkan fenomena perbedaan warna pada air laut. Perbedaan warna tersebut karena adanya perbedaan kerapatan air, tekanan permukaan dan kekeruan, dan juga salinitas atau kadar garam. Jadi dalam fenomena ini itu kadar air laut atau air asin dan air tawar itu ada pemisahnya karena mereka juga berbeda. Yang selanjutnya yaitu termosilen. Termosilen itu sendiri tadi adalah penurunan kadar garam melalui suhu. Maksudnya penurunan kadar suhu. Di dalam sumber yang kami dapat juga lapisan termoklin yang paling tajam itu berada di dalam kedalaman 200 sampai 300 meter di bawah permukaan laut, dan semakin turun suhu air menjadi turun secara drastis. Maka dari kedalaman 200 sampai 300 meter ini suhu di dalam air laut itu turun secara drastis, apalagi yang bawahnya lagi itu malah semakin drastis. Di atas lapisan termoklin terdapat zona epipelagis atau zona yang disebut zona folik. Dalam sumber yang kami dapat dijelaskan bahwa zona ini rentan
sekitar 0-15 meter dari permukaan laut, di mana cahaya masih memungkinkan untuk berlangsungnya fotosintesis. Dan yang ketiga yaitu masih penjelasan tentang termosilen. Lapisan termokilin merupakan lapisan pembagi antar dua lapisan yang memiliki perbedaan karakteristik lingkungan dan organismenya. Di lapisan ini memiliki karakteristik dengan derajat suhu air yang rendah, sedikit oksigen, dan sangat sedikit mendapatkan cahaya, dan secara umum terdapat sumber makanan yang diturunkan dari lapisan di atasnya, sehingga banyak organisme, contohnya Creatus, yang tumbuh dan berkembang dengan subur di sini. Beberapa contoh organisme yang tumbuh dan memanfaatkan lapisan ini diantaranya angelfish, beberapa hiu yang memanfaatkan untuk migrasi, ubur-ubur, dan cumi-cumi. Jadi suhu rendah ini juga berpengaruh positif juga, itu dimanfaatkan oleh organisme yang di dalam laut. Contohnya adalah hewan-hewan tadi yang memanfaatkan rendahnya suhu di dalam laut. Pada lapisan termokilin memiliki ciri gradien suhu yang berubah. Suhu terdapat terhadap kedalaman sebesar 0,1 derajat Celcius untuk setiap pertambahan kedalaman 1 meter. Akibatnya suhu menurun secara teratur sesuai dengan kedalaman. Hal ini diakibatkan karena kurangnya intensitas matahari yang masuk ke dalam perairan. Jadi teman-teman, intensitas matahari itu juga sangat penting ya, karena setiap kedalaman itu turun 0,1 derajat dan suhunya ini sangat teratur sekali. Yang ketiga yaitu pinosilen. Dalam pinosilen ini tadi adalah penurunan secara tajam nilai drastis dalam badan air. Ini juga dijelaskan bahwa laju pertumbuhan fitoplankton dikendalikan oleh konsentrasi nutrien dan regenerasi nutrien di laut, merupakan bagian yang sangat penting dari interaksi antara level trofil yang lebih tinggi dan lebih rendah. Pemisahan akibat pembentukan pinosilen mencegah suplai nutrisi dari lapisan bawah ke lapisan atas. Fluksara melalui pinosilen lebih rendah dibandingkan dengan lapisan permukaan lainnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang jelas atau kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.